berbicara dengan jelas. Tetapi seorang anak kecil ini ingin berbicara kepada ayahnya, tetapi belum bisa jelas. Tapi sang ibu membantunya untuk menjelaskan maksud sang anak tersebut. Demikianlah juga Roh Kudus menjadi penolong. Walaupun kita berdoa tidak teratur, tidak terbatas atau salah fokus, tetapi Roh Kudus menjadi penolong yang menyampaikan isi hati kita kepada Bapa di surga. Oke, masuk lagi ke poin kedua. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Terdapat dalam Romawi 8 ayat 8. Itu kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Makna yang sering disalahpahami dalam hadis ini, ayat ini tidak mengatakan bahwa semua kejadian itu baik atau menyenangkan. Kehilangan, sakit, kegagalan, air mata tetaplah menyakitkan dan tidak enak. Yang dikatakan adalah Allah dapat memakai semua kejadian, termasuk yang jahat, menyakitkan bagi kita, yaitu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita sendiri. Yang artinya turut bekerja adalah dalam bahasa Yunani adalah synerge, yang artinya segala sesuatu atau segala sukacita dan duka, keberhasilan dan kegagalan sedang bekerja bersama-sama di bawah kendali dan kedaulatan Allah. Dan tidak ada satupun kejadian pun yang terlepas dari tangan Tuhan. Allah sanggup merangkai semua hal, bahkan yang buruk sekalipun menjadi bagian dari rencana baiknya Allah. Kita bisa melihat contohnya dari tokoh Alkitab yaitu Yusuf. Yusuf mengalami kejahatan yang dibenci saudaranya, dijual, difitnah, bahkan dipenjara. Secara manusia bahwa Yusuf ini memang mengalami hidup yang hancur-hancurnya, tetapi Tuhan memakai semua proses menyakitkan itu untuk mengangkat Yusuf menjadi pemimpin Mesir dan menyelamatkan banyak jiwa. Yang terdapat dalam Kejadian 50 ayat 20, saudara-saudara bisa membacakan di rumah. Dan kita sering hanya melihat proses yang sulit, tetapi Tuhan melihat hasil akhir yang sangat indah. Oke, kebaikan yang dimaksud adalah bukan berarti hidup nyaman, kaya, bebas dari masalah-masalah, tetapi menurut Paulus, kebaikan tertinggi adalah menjadi semakin serupa dengan Kristus. Pada ayat 29, itu mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambarnya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan karena itu Tuhan kadang mengizinkan masalah dalam hidup kita, air mata, penantian, bahkan setiap kegagalan kita untuk membentuk karakter yang bisa menjadi sama seperti Yesus Kristus. Menjadi aplikasinya dalam kehidupan kita, percaya bahwa Tuhan tetap bekerja meski kita belum melihat hasilnya pada saat ini, tapi kita lihat akan proses akhirnya Tuhan bekerja dalam setiap kehidupan kita. Yang kedua, jangan menilai kebaikan Tuhan hanya berdasarkan keadaan sekarang. Dan yang ketiga, proses Tuhan mungkin menyakitkan, tetapi tidak pernah sia-sia. Tuhan memiliki rencana keselamatan yang pasti. Dalam ayat 29 sampai 30 dikatakan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambarannya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga yang dimuliakan. Pada ayat ini dikatakan bahwa Paulus menguraikan rangkaian pekerjaan Allah yang tidak terputus dalam kehidupan orang percaya. Semua langkah ini
memiliki rencana yang baik dan tujuan baik bagi umat pilihan. Keselamatan bukanlah kebetulan atau hasil usaha manusia semata, tetapi inisiatif Allah sejak kekekalan. Yang dimaksud dipanggilnya adalah panggilan ini adalah panggilan efektif melalui Injil, yaitu Alkitab. Saat seseorang percaya kepada Kristus, itu karena Roh Kudus lebih dulu bekerja di dalam hatinya. Panggilan ini membawa orang berdosa keluar dari kegelapan menuju terang dalam Kristus Yesus. Dan yang maksud dibenarkannya ini adalah deklarasi Allah bahwa orang berdosa yang beriman kepada Kristus dinyatakan benar di hadapannya, bukan karena perbuatan baik kita, tetapi karena iman dan hormat Kristus. Dosa kita diampuni dan kita diterima sebagai anak-anak Allah. Dan yang terakhir, dimuliakannya, ini adalah masa depan yang pasti bagi setiap orang percaya. Walaupun sekarang kita masih berjuang dengan dosa, penderitaan, dan kematian, suatu saat kita akan dimuliakan bersama Kristus, menerima tubuh kemuliaannya, hidup dalam hadirat Allah selama-lamanya. Paulus menggunakan bentuk kata kerja lampau, yaitu dimuliakan, untuk menunjukkan kepastian seolah-olah kemuliaan itu sudah terjadi. Menjadi inti besar bagian ini adalah keselamatan dan hidup orang percaya sepenuhnya berada dalam tangan Allah yang berdaulat. Karena itu, penderitaan bukanlah akhir dalam suatu cerita hidup kita. Kelemahan bukan tanda Allah meninggalkan kita, dan masa depan kita aman dari kekekalan hingga kekal selama-lamanya. Oke, menjadi ilustrasi dalam khotbah ini yang terdapat dalam Roma 26-30 ini, kita tahu kan, karena lihat yang menjadi sebuah vas bunga, yaitu misalnya seorang
pertama kita berdoa untuk bangsa dan negara, yang kedua berdoa untuk STT KSM, yang ketiga berdoa untuk PT Santosa Asijaya, yang keempat berdoa untuk keluarga, yang kelima berdoa untuk orang-orang di luar sana. Jika aku berdoa dari teman-teman semua, silakan. Baik, jika tidak ada, kita mengajukan pujian doa habis. Memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas segala kasih dan anugerah-Mu yang melimpah di kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, jiwa yang kuat. Kami sungguh mengucap syukur, Tuhan baik dan sangat baik. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Roh-Mu yang boleh bekerja makanan atas kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Kami serahkan dalam pengasihan Tuhan. Bila Tuhan yang boleh menolong dan memberkati bangsa kami, menjauhkan bangsa kami Tuhan dari hal-hal yang jahat. Bila Roh-Mu yang boleh bekerja berkarya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Saat ini juga Tuhan, kami menyerahkan STT kami ke SM Santosa Asi dengan pengasihan Tuhan. Roh-Mu ya Bapa yang menolong dan memberkati kami, kami percaya bahwa kuasa Tuhan dinyatakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kampus kami dalam segala pergumulannya, dalam segala persiapan Tuhan untuk akreditasi. Kami percaya bahwa Tuhan yang boleh menolong. Kami juga Tuhan menyerahkan Bapa untuk PT Santosa Asijaya dalam setiap pergumulannya, dalam setiap hal apapun Tuhan yang boleh dilakukan kerjakan. Kami percaya penyertaan Tuhan boleh sempurna ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami semua melihat Tuhan begitu baik dan luar biasa. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yakin dan percaya bahwa segala sesuatu yang Tuhan berikan atas tangan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga Tuhan menyerahkan keluarga besar kami, orang tua kami dalam tangan pengasihan-Mu. Bila Roh-Mu bekerja, Roh-Mu yang berkarya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami menyerahkan seluruh hidup kami sepenuhnya dalam tangan pengasihan-Mu. Kami selalu melihat bahwa Tuhan begitu baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya dalam pengasihan-Mu. Biarlah Roh-Mu yang boleh bekerja berkarya Bapa. Terima kasih Tuhan.
kasih Bapak, terima kasih. Segala sesuatu Tuhan atas kehidupan kita, puji-puji untuk kemuliaan, sungguh bersyukur segala sesuatu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan semua, terima kasih. Segala pujian, syukur, terima kasih Tuhan, terima kasih. Sepanjang hari ini Tuhan, biar aktivitas kegiatan kami serahkan semua. Yesus Kristus, kami berdoa, kami bersyukur. Kami yang di surga, dituliskanlah namamu, Allah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Tuhanlah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan. Shalom. Iya, yang telat hari ini ada Nancy, Medina, Mawar, dan Mirna. Julianto ada lagi? Yanti, Medina, Nancy, Medina, Mawar, Mirna, Julianto, Yanti yang telat. Diingatkan kembali hari Senin kamar cowok-cowok dirajia kembali, jadi dirapikan. Terus Julianto dan Asep kemarin tidak ikut biston, berarti nanti mereka Senin, Selasa, Rabu mereka cuci alat dapur selama 3 hari yang tidak hadir. Itu ya, mungkin itu aja pengumumannya. Ada pengumuman dari Erna atau dari yang lain? Oke, yang lain ada lagi? Ini Mirna pelayanan, Mawar keluar nanti. Oke, kalau tidak pelayanan berarti wajib ibadah di Condet ya. Itu aja pengumumannya. Semangat berjuang. Semangat berjuang. Dosa bertambah terus. Jangan berantem. Enggak ada tuh.
Supaya bertobat kau. Tetap tidak akan bertobat dia. Kalau kau bertobat kan aman. Gak bisa lah, itu kan udah jauh sebulan nanti salah. Nggak ada masalah. Kalau salah ya enggak. Nggak salah itu, aku nanti yang atur. Nggak ada. Kau harus sungguh-sungguh bertobat. Kalau mau dikasihani.